Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan materi Revolusi Komunikasi. Baik, sejarah manusia di bidang komunikasi adalah sejarah kreativitas yang tidak pernah berhenti. Diawali dengan penggunaan aksara dalam komunikasi manusia, lalu dirasa ada kebutuhan untuk mengembangkan media tulis. Maka dari itu digunakanlah berbagai medium, mulai dari tanah liat, sutra, pelepah kurma, tulang, batu, hingga akhirnya diciptakan kertas. Kemunculan kertas mengantar manusia pada kebutuhan alat tulis dan tinta. Semakin banyak orang mampu membaca dan menulis, maka dikembangkan mesin cetak. Mulai dari mesin cetak yang cara kerjanya sederhana, seperti stempel, sampai mesin cetak seperti yang dikembangkan Gutenberg. Satu sisi, media cetak menjadi dasar untuk produksi buku secara massal. Perpustakaan yang sudah ada sejak sebelum mesin cetak ditemukan mulai berkembang, dan semakin berkembang dengan adanya percetakan serta penerbitan buku. Buku menjadi bagian penting dalam pengembangan pengetahuan manusia, menjadi media untuk menyimpan memori dan mencatat sejarah. Lewat buku, manusia menyimpan dan menyebarkan pengetahuan yang mampu melewati batas, ruang, waktu, serta generasi. Pada lain sisi, pengembangan wahana komunikasi lisan juga dilakukan. Telepon menjadi media komunikasi lisan antar manusia yang penting dalam sejarah komunikasi. Meski terpisah oleh jarak, telepon memungkinkan manusia berkomunikasi secara lisan. Begitu juga dengan komunikasi tertulis di antara manusia, mulai dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan melalui surat yang memanfaatkan layanan pos. Revolusi yang penting ketika komunikasi tulis jarak jauh diawali dengan pengembangan telegraf. Basis dari pengembangan telepon dan telegraf adalah penemuan radio. Penemuan revolusioner ini melahirkan teknologi berikutnya, mulai dari radio siaran, telepon bergerak atau mobile phone, satelit, teknologi wireless, hingga remote control. Teknologi untuk pengiriman dan penerimaan gelombang radio juga terus disempurnakan, mulai dari penggunaan tabung hampa ukuran besar, kemudian berkembang menjadi penggunaan transistor, lalu microchip. Perubahan dari penggunaan tabung hampa menjadi transistor melahirkan banyak peralatan komunikasi baru. Perkembangan dari tabung menjadi microchip menunjukkan kelahiran komputer. Kehadiran microchip memungkinkan lahirnya komputer yang ukurannya lebih kecil dan bisa ditenteng. Juga melahirkan alat-alat baru yang lebih praktis seperti smartphone dan tablet. Apalagi kemudian disertai dengan semakin berkembangnya teknologi nirkabel dan dukungan serat optik yang memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Semuanya itu membuat perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan gaya hidup manusia. Pada saat yang sama muncul pula revolusi komunikasi yang luar biasa dalam berbagai aplikasi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar data dan berbagi informasi dengan cepat. Media sosial adalah salah satu aplikasi yang menunjang kebutuhan komunikasi manusia dalam bentuk komunikasi tertulis, komunikasi suara, dan komunikasi audiovisual. Media sosial menjadi salah satu tulang punggung kegiatan komunikasi manusia mutakhir. Dia memenuhi dan mengubah kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Ada banyak aplikasi yang muncul di era media sosial ini, di antaranya Facebook, Twitter, Instagram, maupun WhatsApp, dan sudah digunakan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi. Jadi revolusi komunikasi adalah salah satu dari sekian revolusi yang terjadi di berbagai bidang, yakni revolusi politik, pendidikan, pertanian, dan industri. Oke, jadi mengapa itu semuanya terjadi? Revolusi komunikasi muncul karena adanya akselerasi eksponensial dari perkembangan teknologi komunikasi dan penemuan media komunikasi yang luar biasa dibandingkan dengan perkembangan komunikasi yang beringsut lambat di awal peradaban manusia jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Media konvensional atau tradisional seperti media cetak dan media elektronik pun memanfaatkan perkembangan teknologi baru tersebut.
Media cetak memiliki edisi online. Media elektronik seperti radio dan televisi memiliki media streaming, sehingga bisa diikuti dimanapun kita berada, asalkan perangkat komputer tersambung dengan internet. Lahirnya istilah media baru menunjukkan media yang digunakan dalam memperoleh informasi dan hiburan. Media baru dan media sosial kemudian menjadi ciri zaman media yang digunakan manusia dalam berkomunikasi di dunia virtual untuk membentuk suatu masyarakat baru, yaitu masyarakat jaringan virtual. Penemuan di dalam bidang komunikasi, kita bisa melihat bahwa manusia yang pertama muncul kira-kira 36.000 tahun yang lalu. Diperlukan waktu 12.000 tahun setelah itu untuk menemukan cara melukis pada dinding gua. Kemudian, tidak ada penemuan teknologi komunikasi selama 18.000 tahun selanjutnya. Nah, pada tahun 1000 sebelum Masehi, manusia mengenal abjad untuk pertama kalinya. Dari bahasa lisan ke tulisan dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5 juta tahun. Dari tulisan ke percetakan dibutuhkan sebanyak 5.000 tahun dan percetakan itu ditemukan sekitar tahun 1450-an. Selanjutnya mulai tahun 1900-an terjadilah runtutan penemuan komunikasi yang menakjubkan. Selama 90 tahun terakhir ini, manusia telah menciptakan teknologi komunikasi yang jauh lebih banyak dari apa yang diciptakan selama 360 abad sebelumnya. Ada berbagai macam istilah tentang perkembangan teknologi komunikasi atau perkembangan teknologi secara umum ini. Seperti yang dikatakan oleh Lichtem, menyebutkan dengan istilah post-Bourdieu, kemudian Amitei Etzioni menyebutkan tentang postmodern, Roderick Sandberg dengan post-historic, Daniel Bell dengan post-industrial. Baik, untuk beberapa istilah ini mungkin nanti kalian coba diskusikan di forum diskusi ya. Nah, dari beberapa istilah itu kita bisa simpulkan bahwa pendekatan yang digunakan para ahli memang berbeda-beda dan berakhir pada konklusi yang beragam. Tetapi semuanya mengakui akan pentingnya peranan teknologi komunikasi dan informasi dalam mempengaruhi dan membentuk masa depan. Apapun namanya, masyarakat yang akan datang ditandai dengan dominasi teknologi komunikasi. Baik, selanjutnya kita lihat dari rangkaian yang tadi disampaikan, ada revolusi bidang komunikasi, di mana upaya manusia mengembangkan komunikasi dengan sesamanya dalam rangka mengembangkan jati dirinya dan membangun masyarakatnya dilakukan tanpa henti dari zaman ke zaman. Niat untuk mengembangkan diri manusia melalui teknologi komunikasi bisa disimak dari sebelum angka dan huruf ditemukan manusia. Piktogram atau piktografi, bentuk atau gambar yang mengandung makna sampai saat ini masih bisa dilihat pada aksara Cina dan lukisan di dinding-dinding gua masyarakat primitif ribuan tahun yang lalu. Manusia mulai menulis pada kepingan batu, lembaran-lembaran kulit, perkamen, dan papirus seperti ditemukan di daerah Laut Mati. Penggunaan huruf terjadi di zaman Yunani kuno atau Raja Kadmus dalam bentuk alfabet atau tanda lain dalam bahasa tertulis. Sebelum Gutenberg menemukan percetakan dengan huruf cetak dari logam yang bisa dilepas-lepas, pada permulaan abad ke-9, Cina sudah menemukan alat cetak. Mereka dengan sukses menggunakan bahan dari balok kayu untuk menyediakan permukaan percetakan bagi kata-kata dan gambar serta untuk mencetak dengan huruf timbul.
Keberadaan masyarakat informasi ditunjang oleh teknologi informasi yang mulai digunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, perkembangan telekomunikasi pun kita bisa lihat mulai pada masa primitif, yaitu teriakan atau nyala api atau obor yang digunakan dengan hembusan asap dan eh, penggunaan burung merpati ketika menyampaikan surat. Lalu eh, muncul juga Pony Express atau pengiriman surat melalui kuda, yang pada waktu itu debut pertama dari Pony Express ini di tahun 1860. Beberapa kuda dan tim pengendara diutus untuk mengirimkan surat secara bersamaan dari St. Joseph, Missouri, dan Sacramento, California. Yang sebelumnya pengiriman surat itu mencapai hitungan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, karena biasanya menggunakan perjalanan dengan kapal. Nah, dengan adanya Pony Express, pengiriman surat bisa dilakukan dengan cukup cepat, dan ini menjadi standar baru dalam pengiriman surat pada waktu itu, meskipun tidak berlangsung lama. Lalu ditemukan juga telegraf yang memungkinkan pengiriman surat yang dengan manual sebelumnya. Dengan telegraf, komunikasi bisa dikirim melalui jaringan kabel dan bisa lebih cepat ketimbang menggunakan surat. Lalu teknologi telepon juga merevolusi telekomunikasi yang ada, sehingga penggabungan antara surat dan sehingga masyarakat bisa menyampaikan komunikasi lisan melalui jaringan. Lalu berturut-turut broadcasting mulai ditemukan, kemudian dengan hadirnya satelit di Amerika Serikat itu tahun 72, di Indonesia tahun 76, memungkinkan radio dan televisi berkembang. Lalu muncul video sistem yang bisa merekam gambar sehingga bisa ditonton dan menjadi dokumentasi untuk perjalanan komunikasi selanjutnya. Dan di tahun 90-an lahirlah internet yang menjadikan komunikasi di masyarakat luas itu menjadi lebih terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan telekomunikasi ini mungkin nanti bisa Anda coba uraikan kembali bagaimana lebih detailnya ya di forum diskusi. Nah, selanjutnya telekomunikasi di era kontemporer. Di era ini kita bisa lihat beberapa karakteristik yang terjadi ya, di mana komunikasi tidak lagi dihalangi oleh jarak dan waktu, cepat dan luas jangkauannya, kemudian juga memungkinkan individu di berbagai belahan dunia saling berkomunikasi atau mengirimkan pesan. Kemudian konten juga bukan hanya berupa gambar, suara atau teks, tapi juga sudah bisa video bergerak, ya, gambar bergerak di saat yang bersamaan. Bahkan muncul istilah multimedia. Kemudian peningkatan fungsi telekomunikasi jauh lebih sempurna dibandingkan di masa sebelumnya karena ada perpaduan antara teknologi komputer dan elektronik yang terintegrasi dengan teknologi telekomunikasi. Dan era kontemporer ini menciptakan the borderless world and global village.
Jadi kita bisa lihat karakteristik teknologi komunikasi, adanya kebebasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi, kemudian kemungkinan mengkomunikasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah yang selama ini terjadi, juga kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Sehingga masing-masing orang juga akan berbeda dalam pemanfaatan teknologinya. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana gelombang peradaban. Sebenarnya ini banyak sekali ilmuwan yang menyampaikan tentang gelombang peradaban ini. Di pertemuan sebelumnya saya sempat menyampaikan tentang Marshall McLuhan yang juga menyampaikan tentang gelombang media, ya, peradaban media. Kemudian ada juga beberapa ilmuwan lain yang juga menyampaikannya, seperti yang kita lihat di slide berikut. Nah, ini dari Bell and Dizard. Dia menggunakan istilah pre-agricultural society, agricultural society, industrial society, dan information society. Ya, Anda bisa cari nanti lebih rincinya di buku-buku tentang perkembangan teknologi komunikasi yang sudah disampaikan. Nah, kalau kita lihat di era pertanian, gelombang peradaban yang terjadi adalah pada era ini manusia sangat tergantung pada alam, kemudian kekayaan diukur dari lahan atau tanah, metodologi peperangan pada penguasaan lahan dengan senjata konvensional, agama sebagai kekuatan sosial yang dominan, Brahmana, ulama, dan pendeta mempunyai fungsi dominan dalam struktur dan sistem sosial. Penguasa mengidentikan diri sebagai wakil dewa, langit atau Tuhan. Nah, di era industri, revolusi industri telah mensubstitusi sumber-sumber baru energi untuk pekerjaan manual, sehingga mempercepat produksi dengan menggunakan mesin dan menciptakan transportasi yang cepat dan komunikasi jarak jauh. Tenaga kerja dimobilisasi, dimotivasi, didisiplinkan untuk mengikuti metode dan ritme kerja manufaktur. Kekayaannya adalah modal atau kapital untuk membeli atau membuat mesin dan mendirikan pabrik. Sasaran terletak pada penguasaan aset industri. Nation state mulai berperan secara dominan. Negara dan ideologi mempunyai fungsi dominan. Persenjataan modern berupa kapal perang, rudal, dan kompleks industri untuk melindungi dan mendukung nation state tersebut. Semenjak ditemukan mesin-mesin, maka pekerjaan produksi massa tidak lagi dikerjakan satu demi satu dengan tangan manusia. Begitupun untuk keperluan mendistribusikan produksi tersebut telah menggunakan sejumlah sarana transportasi yang cepat dan kemampuan yang tinggi. Itulah inti dari perubahan besar dengan ditemukannya mesin untuk berbagai keperluan hidup manusia di era industri ini. Nah, di masyarakat informasi, kita telah mensistemasi produksi pengetahuan dan menguatkan kekuatan otak kita. Pengetahuan bukan subjek dari hukum perlindungan, pengetahuan bisa diciptakan tapi juga bisa dimusnahkan. Dan yang lebih penting, pengetahuan adalah sinergi atau keseluruhan selalu lebih besar dari bagian-bagiannya. Patut diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Peter Drucker, bahwa produktivitas pengetahuan merupakan kunci dari produktivitas itu sendiri, kompetisi kekuatan, dan pencapaian kegiatan ekonomi. Pengetahuan telah menjadi industri primer, yaitu industri yang mensuplai ekonomi, menjadi esensi dan pusat sumber produksi. Dalam suatu ekonomi informasi, nilai bukan meningkat karena buruh atau pekerja, tapi karena pengetahuan. Nah, di dalam era informasi, mata pencariannya berkaitan dengan informasi. Kekayaan diukur dari akses terhadap informasi. Produk yang diperebutkan adalah informasi. Korporasi dan market menjadi kekuatan yang menonjol.
Agama dan negara masih berperan dengan berdampingan, namun korporasi dan market meningkat. Metodologi persaingan beralih pada penguasaan persepsi melalui komputer, media, chip, dan informasi atau disinformasi. Oke, kita lihat perubahan lingkungan media. Sekarang ini kita hidup di dalam era informasi. Aktivitas yang paling banyak adalah aktivitas informasi, yaitu terkait dengan upaya memproduksi, memproses, dan mendistribusikan informasi. Contohnya misalnya sekarang banyak sekali orang yang menggunakan YouTube untuk menyebarkan informasi. Bahkan banyak artis yang menjadi YouTuber. Sehingga industri informasi ini menjadi sangat digemari saat ini. Mereka yang bekerja untuk mencari, mengolah, menyimpan, memproses, atau mendistribusikan informasi itu disebut sebagai pekerja informasi. Kalau di era mainstream, kita bisa lihat bahwa pekerja informasi itu misalnya sebagai programmer, produser TV, jurnalis, public relation, atau advertising, atau account eksekutif, akuntan, sekretaris. Nah, itu semuanya orang-orang para pekerja informasi. Tapi di era media sosial sekarang ini yang semuanya serba terbuka, siapapun bisa menjadi pekerja informasi. Nah, di sini ada beberapa data tentang bagaimana eh, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Rata-rata orang Amerika menghabiskan waktu 2.700 jam per tahun untuk menonton televisi atau mendengarkan radio. Dalam 337 hari, mereka menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam sehari untuk menonton TV dan radio tersebut. 800 jam lainnya diserap oleh media lain seperti musik, rekaman, buku, surat kabar, majalah, dan internet. Eh, Kemudian ada juga data tentang waktu pengguna media, yakni 3.500 jam tersebut merupakan waktu yang sangat banyak digunakan oleh individu dibandingkan untuk aktivitas lain termasuk bekerja atau tidur. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda apa membaca Quran atau menonton sinetron atau masuk menjadi kaum rebahan di masa eh, segala online ini? Di Amerika Serikat pernah dilakukan penelitian, ini menurut PISA tahun 97, rata-rata orang Amerika menghabiskan waktu 2.700 jam per tahun untuk menonton TV atau mendengarkan radio. Kemudian ada juga penggunaan media hingga 3.500 jam, yang lebih besar dibandingkan aktivitas lain termasuk kerja dan tidur. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda manfaatkan waktu Anda untuk membaca Al-Quran atau hanya menonton sinetron di televisi atau eh, sinema Korea di Netflix atau masuk ke kaum rebahan di saat pandemi ini? Ya, itu silakan Anda eh, renungkan ya. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang media konvergensi. Menurut Stobar dan Laros, konvergensi adalah integrasi dari media massa, komputer, dan telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan secara teknologis dan institusi mendasar. Yang dimaksud dengan kesatuan secara teknologis adalah beberapa teknologi yang terpisah menjadi satu. Misalnya telepon, komputer, dan teknologi internet, telepon seluler multimedia, kemudian surat kabar digital, atau TV multimedia, ya, atau misalnya podcast atau radio web. Sedangkan institusi mendasar ini adalah media pokok dan utama dalam melakukan aktivitas, melaksanakan tugas, melayani kebutuhan. Media yang mau tidak mau harus digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, berdasarkan tadi perubahan lingkungan media, maka muncullah beberapa konvergensi di berbagai bidang.
seperti misalnya konvergensi teknologi, di mana semua bentuk teknologi komunikasi dengan cepat berkonvergensi menjadi format yang bisa dibaca komputer, yakni format digital. Lalu ada konvergensi industri. Industri dalam bidang telepon, komputer, TV kabel, dan media melakukan merger dan bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan media. Selain keuntungan finansial, juga sebagai upaya untuk mengontrol atau menguasai masa depan media. Kemudian ada juga perubahan gaya hidup. Konvergensi merubah cara hidup manusia atau individu. Konvergensi memperkenalkan pola hidup baru, jalinan hubungan sosial, identitas baru, budaya baru. Kemudian perubahan karir. Konvergensi merekonstruksi pemikiran, pandangan, dan pendirian individu mengenai pekerjaan dan karir. Karir-karir baru bermunculan dan berkembang luas. Individu dapat memiliki beberapa karir sekaligus. Kalau dulu kita hanya bisa menjadi advertiser saja, atau jurnalis saja, atau PR saja, atau programmer saja, konsultan saja, web designer saja, atau entrepreneur saja. Tapi saat ini Anda bisa melakukan karir dengan beberapa karir sekaligus. Anda bisa menjadi jurnalis sekaligus menjadi web designer, Anda bisa menjadi programmer sekaligus menjadi PR, dan seterusnya. Kemudian perubahan lingkungan media juga ada di perubahan peraturan. Dihapuskannya undang-undang yang memproteksi bidang penyiaran, TV kabel, telepon, dan perusahaan telekomunikasi dari kompetisi. Ada beberapa aturan yang muncul sejak tahun 90-an, misalnya Telecommunication Act di tahun 1996 di Amerika Serikat, atau Undang-Undang Pers yang muncul tahun 99. Kemudian ada juga kalau nggak salah di tahun 2012 itu juga ada. Kemudian ada juga pergeseran isu-isu sosial, bentuk baru kekerasan, mistisisme, rasisme, atau pornografi gaya baru, keamanan kerja di industri informasi, privasi dalam dunia komputerisasi, kesenjangan antara mereka yang mampu mengakses teknologi dan yang tidak. Kemudian ada juga monopoli terhadap media digital, globalisasi informasi, bahkan kritik terhadap media pun sekarang bisa dilakukan dengan bebas. Dan muncullah istilah tentang netizen dan sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana internet dan konvergensi dengan media massa. Mengintegrasikan teknologi internet dan multimedia dengan mengkombinasikan teknologi digital, satelit, dan seluler untuk menyampaikan teks, audio, gambar, grafik, atau visual kepada khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsa kapan saja dan di mana saja melalui sebuah perangkat personal, itulah yang terjadi dengan konvergensi saat ini dengan media massa. Misalnya kehadiran surat kabar digital, kemudian electronic magazine atau e-zine, atau EPR, electronic publication, atau radio web, podcast, atau misalnya TV multimedia atau TV on demand. Nah, itu semuanya bagaimana internet dan konvergensi yang terjadi di media massa. Dengan ditemukannya internet, membuat media massa yang dikenal sebagai pertanda kehidupan modern seperti TV, radio, surat kabar, dan film sudah dianggap ketinggalan zaman. Senada dengan yang dikatakan oleh Joichi Ito, sekarang media massa adalah media tradisional. Nah, dengan ini kita bisa lihat bagaimana media konvensional diversuskan dengan media kontemporer saat ini. Penggabungan atau menyatukannya saluran-saluran output komunikasi massa seperti media cetak, radio, TV, dan internet bersama dengan teknologi-teknologi portable dan interaktifnya melalui berbagai platform presentasi digital saat ini. Baik, selanjutnya ini adalah konvergensi teknologi, irisan-irisan yang bisa kita lihat di sini antara informasi teknologi, kemudian telekomunikasi, dan infotainment, di mana irisan antara information teknologi dengan infotainment ini menghasilkan offline multimedia, kemudian
antara informasi teknologi dengan telekomunikasi, menghasilkan interaktif online services, lalu antara infotainment dengan telekomunikasi, menghasilkan broadcasting. Nah, ini yang terjadi di konvergensi teknologi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang revolusi komunikasi. Anda bisa menambahkan pengetahuan Anda dengan membaca literatur lain yang sudah disampaikan mengenai mata kuliah ini. Nah, silakan Anda pelajari topik-topik yang sudah disampaikan di materi ini dan kita lanjutkan dengan diskusi dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.